Oke ya, itu ya tadi, tentang melankolis ya, yang lebih arahnya lebih ke rem karena dia lebih banyak berpikir. Tapi di dalam satu tim butuh nggak orang melankolis? Butuh loh, apalagi kalau leader-nya adalah orang, sanguin atau orang kolerik yang cenderung melakukan dulu, baru berpikir, pikirnya telat. Pokoknya hajar dulu gimana nanti gitu. Kalau orang melankolis nggak bisa, dia pasti akan memikirkan dulu sampai detil ya, baru dia akan melakukan. Nah, itu jadi tetap di dalam satu tim tetap butuh loh orang-orang yang seperti ini, kalau nggak bahaya juga. Nah, itu betul kata Pak Shuman untuk mitigasi resiko ya. Tapi, orang melankolis tetap butuh juga orang sanguin atau orang kolerik. Kalau nggak apa? Kalau nggak mikir terus, nggak ada actionnya ya. Ini contoh-contoh ya, orang melankolis kita bisa lihat biasanya pakai bajunya juga dari atas sampai bawah itu matching gitu ya, heeh, enak dilihat, nggak ada yang pakai sembarangan gitu ya, rambutnya tuh kayaknya dari pagi sampai malam akan begitu gitu ya, nggak akan berubah, kena angin pun tidak bergerak, sepertinya gitu ya. Bisa lihat nih Pak Habibie kalau ngomong kan tertata rapi gitu ya, gitu, nggak ada yang, ketawa-ketawa sembarangan gitu, nggak ada. Ya, jadi ini orang-orang melankolis kita bisa lihat dari sini ya. Oke, lalu kekuatannya rapi, teliti. Sebentar, ada telepon. Ya, rapi, teliti, pandai mengatur uang, ya, pemikir, introspektif, serius, terencana, ya. Terus biasanya mereka orangnya ulet, peka, analitis, idealis, rinci, berdaya, ingat, kuat. Tapi kembali, kalau kekuatan ini dilakukan berlebihan, dia akan jadi kelemahan. Saking rapi dan teliti jadinya terobsesi dengan kerapihan. Suami saya kalau lagi muncul melankolisnya dan dia lewat di meja saya, dia bisa balik lagi cuma buat ngelurusin barang terus pergi lagi. Ya, kalau lagi kuat. Jadi suami saya itu lucu. Jadi semua sisi dia punya dan, munculnya nggak tahu kapan. Kita lihatnya lagi arahnya kemana gitu ya. Jadi hampir hampir rata gitu ya. Bisa balik lagi, ngelurusin barang, terus dia pergi. Nggak komplain, bagusnya nggak komplain. Kadang-kadang ada yang saking terobsesinya akhirnya komplain, "Berantakan banget sih berantakan banget sih berantakan banget sih." Ya. Nah, eee, kalau suami saya enggak, tapi dia beresin, dia rapihin, terus dia pergi lagi, kalau lagi muncul bagian melankolisnya, ya. Nah, terus karena pandai mengatur uang, karena berhitung banget, akhirnya cenderung jadi pelit biasanya. Ya, kemudian dia berpikir, tapi nggak mau ngomong. Nah ini tapi harus di-take note-nya di sini, dia memikirkan, sudah memikirkan rencana itu dari A sampai Z. Kalau A, dia akan apa? Kalau nanti terjadi plan B-nya bagaimana? Plan C-nya bagaimana? Plan D-nya bagaimana? Tapi dia tidak mau mengkomunikasikan. Tapi masalahnya di sini, biasanya dia tidak mau mengkomunikasikan, dia punya plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, tapi dia berharap orang tahu. Masalahnya itu. Ini makanya kadang-kadang jadinya kalau kita berurusan sama orang sanguin, kadang-kadang kita jadinya tebak-tebakan nih. Dia arahnya mau kemana sih? Ini dia pengennya apa sih? Sebenarnya ini lagi mau apa sih dengan mengatakan hal ini? Nah, itu yang kadang-kadang harus ini ya, diperhatikan kalau kita lagi berhubungan dengan orang melankolis. Dan buat orang melankolis, mungkin di sini nih, kadang-kadang harus memaksakan diri mempelajari gimana sih caranya berkomunikasi yang benar. Karena kita berhubungan dengan manusia, bukan enggak semua orang cenayang gitu istilahnya ya, kalau cenayang saya lihat mukanya doang saya tahu dia lagi mau apa gitu, masalahnya kan itu. Sedangkan orang kan enggak semuanya bisa langsung mengerti, makanya kita harus belajar juga caranya berkomunikasi yang benar, ya. Kemudian orang melankolis ini juga introspektif, ya, dia yang paling suka evaluasi biasanya, tapi cenderung jadinya pemurung, depresi gitu kadang-kadang kesannya ya, karena apa ya, kalau saya bilang asem gitu ya. Kalau orang-orang sanguin itu selalu senyum gitu kan, selalu happy gitu kan. Ini kebalikannya banget, cenderung kayak kesannya tuh murung, menyendiri gitu. Dan dia sangat-sangat tidak suka dengan hal-hal yang spontan. Kalau kembali, kalau orang sanguin mau apapun tiba-tiba bisa tiba-tiba, "Eh ini yuk, eh itu yuk," gitu ya. Orang melankolis nggak bisa. Ya, semuanya terencana ya. Jadi ini saya pernah diceritain juga seorang leader, HDI,
yang istrinya melankolis, kalau dapat liburan gratis bulan Juli, istrinya dari bulan Februari itu udah siap-siap packing. Ya, udah siap-siap, oh perginya kemana, dia udah siap-siap belanja baju. Untuk yang akan dibawa untuk liburan di bulan Juli. Jadi sama sekali nggak bisa misalkan tadinya udah rencana kita bulan Juli libur ke pantai yuk gitu ya. Terus tiba-tiba sebulan sebelum diganti, ya kita ke gunung aja yuk. Pasti marah soalnya dia udah packing dari jauh-jauh hari dan udah menyiapkan akan bawa apa aja ke sana ya. Nah, itu orang-orang melankolis. Kemudian karena dia peka, dia observant ya, dia melihat, dia tahu oh ini melakukan ini kayaknya apa nih. Tapi akhirnya jadi kadang-kadang dia mudah tersinggung ya, itu karena saking pekanya. Kemudian dia analitis, jadinya lama kalau ngambil keputusan, susah banget, muter, karena itu tadi dia udah bersiap, bukan hanya dengan iya atau enggak, tapi dia udah bersiap kalau begini plan A-nya apa, plan B-nya apa, plan C-nya apa, plan D-nya apa. Ya, jadi lama kalau ngambil keputusan. Berbeda dengan kemarin orang sanguin dan orang kolerik kalau ditanya, pokoknya decide dulu, mikirnya belakangan. Gimana nanti? Gitu ya, bedanya di situ. Kalau orang melankolis, dia akan berpikir panjang lebar dulu, ya. Kemudian idealis, perfeksionis akhirnya jadi agak-agak kurang membumi karena kadang-kadang apa yang dia mau itu tidak bisa diwujudkan. Ini ada cerita juga dari suami saya ya, punya rekan yang arsitek, arsitek melankolis. Bikin desainnya itu benar-benar yang memang luar biasa spektakuler gitu ya. Spektakuler, bagus banget, detail banget, tapi pada ujung-ujungnya akhirnya nggak bisa dibangun. Karena kalaupun bisa dibangun biayanya amat sangat mahal sekali gitu, karena ya itu tadi, jadinya saking perfeksionisnya jadinya kurang membumi, ya. Kemudian orang melankolis itu rinci, detail banget, ya, tapi akhirnya kadang-kadang dia jadinya kritis. Karena ya itu tadi, saking detailnya gitu, kalau misalkan orang sanguin, orang kolerik, pokoknya dia menyimpulkan, udah garis besarnya ini. Kalau orang melankolik nggak mau, nggak bisa. Pasti dia akan sangat-sangat mendetilkan. Tapi akhirnya jadinya suka kritik, suka mengkritik, ya. Kemudian tadi berdaya ingat kuat, dia ingat persis, tapi akhirnya dia tidak mudah memaafkan. Yang tadi saya bilang, kalau marah dia bisa akan membahas. Saya punya saudara, orang melankolis yang dia masih suka ngomong sama saya, "Dulu emak kamu tuh ya pernah kayak begini 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 begini," which is itu terjadi tahun 60-an, udah 50 tahun, masih suka diceritain gitu ya. Nah, jadi, itu kadang-kadang saya suka, ya ampun amazed ya 50 tahun, masih juga, buat dia itu adalah satu kesalahan yang tidak termaafkan mungkin, walaupun 50 tahun sudah berlalu gitu ya. Itu adalah orang melankolis. Oke, berikutnya melankolis sempurna. Nih kayak kalau orang melankolis, rumahnya itu rapi banget. Dan dia akan tahu persis taruh barang itu di mana. Barang A naruhnya di mana? Nah, itu tahun 60-an pas Human belum lahir katanya ya. Rumahnya rapi, barang A ada di mana dia akan tahu. Jadi kalau kemarin suami saya dapat klien orang melankolis, dia langsung udah tahu. Kok ini saya mau bikin dia bikin kue ya. Nanti saya butuh tempat untuk simpen bubble wrap di sini, saya butuh tempat untuk simpen wadahnya di sini, untuk simpen selotip di sini gitu ya. Dia udah tahu, bahkan dia sudah meminta dari saat desain belum dibikin. Gitu ya. Kalau anak saya yang kolerik melankolik, melankoliknya kuat juga, dia juga punya rak yang luar biasa rapi dan dia tahu persis urutannya ada di mana. Cuman karena koleriknya kenceng juga, yang dia nggak suka dia lempar ke bawah. Berantakan juga di bawah gitu ya. Nah, kalau orang melankolik yang sempurna itu nggak akan ada kayak gitu. Semuanya akan tertata rapi gitu ya. Kalau anak saya itu separoh gitu, separohnya melankolik, jadi dia parsial. Di atas raknya rapih, mejanya rapih, di bawah berantakan gitu. Itu dari sisi melankoliknya. Tapi kalau orang melankolik tuh benar-benar rumahnya akan rapi banget, istilahnya segala jenis debu itu nggak ada. Suaminya teman saya yang melankolik, setiap pulang kerja dia akan datang ke dapur, dia akan ambil gelas dan piring di rak itu dia akan cek satu-satu. Ini masih kotor, cuci ulang ya. Kayak gitu. Ganti spray setiap hari, cuci hordeng seminggu sekali. Luar biasa ya, itu adalah sisi orang melankolik. Kelemahannya apa? Ya banyak mengkritik. Ini gelas kotor, cuci lagi. Ini debu. Ini ya, dia akan lebih seperti itu ya. Bayangkan kalau istrinya kayak saya.
kayaknya depresi. Gitu ya. Tapi ya itu kembali nggak ada yang salah ya, cuman ya kembali tadi kalau memang kurang membumi kadang-kadang itu harus butuh adjustment. Ya, kekuatannya tadi karena saking detailnya dia punya rencana jangka panjang dari plan A sampai Z, gitu ya. Terus keuangan terencana, ya udah tahu dari muda mungkin akan tahu nanti menabungnya seperti apa, dalam 10-20 tahun lagi profil keuangan saya seperti apa, mereka akan tahu persis dan detail ya. Mau pilih asuransi yang mana, mereka akan bandingkan satu persatu. Mau beli saham yang mana, mereka akan bandingkan juga satu persatu. Masalahnya karena saking lamanya kadang-kadang sahamnya akhirnya nggak dibeli. Karena cuma mikir doang gitu ya. Atau profil asuransinya mungkin sudah berubah gitu karena saking butuh waktu untuk mengambil keputusannya. Nah, orang melankolik ini juga tepat waktu. Jadi kalau kayak anak saya nih mulai PTMT ya, besok masuk 7.30 dia udah bilang, 6.30 udah harus berangkat. Sementara adiknya si sanguin langsung tanya, pagi amat perginya kok. Kita lihat apa yang akan terjadi besok pagi ya. Karena si sanguin masuknya 1 jam lebih telat. Kita lihat berantem nggak besok pagi. Gitu ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau orang sanguin itu kadang-kadang, ya masih ada waktu lah, santai. Sementara orang melankolis itu sudah memikirkan. Masuk 7.30 berarti harus berangkat 6.30 karena nanti di jalan butuh waktu sekian, kemungkinan akan ada terlambat sekian, lalu di sekolah harus ini dulu, ini, lalu aku mau main sama si ini, bla 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 bla, aku mau ngobrol dulu apa, jadi aku harus berangkat jam berapa. Mereka udah berpikir. Orang sanguin enggak begitu. Ya. Jadi biasanya cenderung telat, nggak bisa ngitung waktu biasanya orang sanguin. Kemudian kekuatannya ya, dia mementingkan sekali pendidikan ya, benar-benar belajar. Jadi memang orang melankolis ini orang-orang yang rajin belajar biasanya ya. Balik sama kemarin orang sanguin itu baca buku tuh setengah mati gitu ya. Orang melankolik itu benar-benar mementingkan belajar. Kemudian komitmennya juga luar biasa ya. Lalu mereka cenderung juga mengasihi serta melindungi anak-anak, tapi kadang-kadang jadinya agak overprotective karena ya berpikirnya panjang. Nah ini kayak ini ya, suami saya itu ngasih izin, ini kita lagi menceritakan bagaimana melankoliknya dia ya, ngasih izin anak sekolah itu takes time loh, nggak bisa langsung kayak orang lain langsung, oh udah bisa PTMT, udah bisa pertemuan tatap muka, langsung kasih izin, kasih izin, kasih izin. Dia tuh nggak bisa begitu. Dia mikirin dulu nanti gimana ya, nanti prokesnya gimana ya, dia lihat dulu di sekolah seperti apa ya, oh oke, baru dia kasih izin. Udah vaksin belum, bla 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 bla. Mungkin kalau yang kemarin udah beberapa kali ikut nginep bareng-bareng yang ikut offline, tahu ya apa aja yang dibawa sama Bapak Doraemon? Semprotan nggak boleh ketinggalan, semprotannya ada berapa alkoholnya macam. 1 jerigen loh, nginep semalam. Bawa lampu UV 2 biji, gitu ya, dan dia tidak akan mengizinkan orang masuk ke kamar karena COVID. Jadi benar-benar dia pikirin banget, gitu ya, kayak gitu ya. Even saya pun kalau keluar dari kamar, kalau di hotel masuk lagi pasti dia semprot dulu, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar protektif, cenderung protektif, ya. Kelemahannya ya itu tadi kritis, suka mengkritik, ya. Bahaya krisis paruh baya ini maksudnya ya apa ya? Maksudnya berpikirnya itu kan jauh banget ya. Nah, dia berpikir jauh banget gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini udah dipikirin duluan gitu. Ini nanti kalau aku begini gimana? Kalau aku begini gimana? Kalau aku gini gimana gitu. Lalu cenderung depresi dan murung, cenderung tadi ya susah memaafkan. Terus kadang-kadang kalau melankolis sama melankolis ya sama-sama saling memperparah kadang-kadang ya karena masing-masing senang mengkritik, masing-masing senang menuntut dan masing-masing ingin dimengerti tanpa pengen ngomong. Jadi ini kadang-kadang yang harus hati-hati gitu ya, apalagi kalau misalkan di suami istri dan masing-masing melankoliknya kuat, ini harus agak hati-hati di sini gitu karena kadang-kadang ya akhirnya jadi satu hal yang sebenarnya receh itu bisa jadi hal besar ya. Nah, lalu kemudian karena tadi detil gitu ya, kadang-kadang dia terperangkap, nah ini sering overthinking kata Mbak Sari ya. Kadang-kadang terperangkap sama rutinitas ya, hidupnya begitu terus gitu. Karena dia tidak comfort untuk keluar dari rutinitasnya dia. Sudah biasa begitu ya begitu maksudnya ya. Ya, kemudian mungkin tidak setia ini sebenarnya bukan masalah orang melankolik jadinya suka selingkuh gitu enggak, cuman ya tadi karena seringkali jadinya
menemukan hal-hal pada pasangannya tuh selalu yang negatif. Ya, karena dia cenderung melihat hal-hal yang negatif. Jadinya muncul semacam ketidakpuasan gitu ya. Bukan berarti tidak setia itu jadi pasti selingkuh gitu, enggak gitu ya. Cuman ya itu tadi, antara dikritik terus gitu karena akhirnya ya jadinya orang tuh belum tentu tahan gitu karena selalu yang ketemu, aduh ketemunya negatif melulu gitu loh, yang ini salah, itu salah, ini salah, itu salah gitu. Kesannya kan jadi kayak gitu karena selalu yang terlihat itu yang negatif duluan. Ya. Kemudian dia karena tadi perfeksionis jadinya juga kadang-kadang punya harapan yang tidak realistis yang akhirnya membebani hubungannya. Gitu ya. Ini contoh orang melankolis, kita lihat videonya. Saya nggak tahu, suaranya keluar nggak ya?
Masih di mood. Udah ya, daripada tambah panjang ngomelnya. Ngaku dulu siapa yang nggak nonton sampai habis. Siapa yang tadi nggak nonton? Udah ada yang ngomel. Siapa yang ngomel tadi? Bibi ya? Iya. Bibi sama Tisya bilang cari orang yang bisa bikin, terus dianya jalan-jalan ke mall aja katanya. Mana? Ya, siapa yang nggak tahan? Terus terang saya pun tidak. Nonton full tapi agak nggak tahan. Ada lagi Burita nonton sampai akhir? Oh, Burita mah kagum ya. Wah, magic. Itu ya. Begitu tenangnya, terkendali, tenang, terkendali, presisi ya. Bayangkan kalau yang bikin saya. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa meramalkan kalau saya yang bikin apa yang terjadi? Bayangnya 3 jam kayak radio rusak.
kayaknya baru ininya doang, taruh satu udah rubuh, udah ngomel-ngomel. Udah buang, cari kegiatan lain. Gitu ya. Itulah orang melankolis luar biasa ya. Kebetulan saya sebenarnya sisi melankolis saya cukup tinggi tapi bukan di yang bagian itu ya. Jelas bukan di bagian tenang, jelas bukan di bagian presisi ya. Nah, karena gini jadi teman-teman, ini kan baik lagi saya ngingetin ciri-ciri melankolis secara keseluruhan. Tapi ternyata kan balik lagi manusia itu tidak ada yang adonannya sama persis. Ya, kita punya empat-empatnya nih sebenarnya, sanguin, melankolis, kolerik, plek itu biasanya minimal 3 kita punya. Tapi biasanya yang paling kuat itu 2. Dan itu bisa beda-beda. Jadi walaupun misalkan saya nih sanguin melankolis, saya ketemu lagi sanguin melankolis belum tentu sama. Kekuatannya di mana, kelemahannya di mana itu bisa berbeda-beda. Ya, nanti aku akan kasih juga tesnya supaya teman-teman bisa menilai nih ya. Nah, tapi balik lagi nih, kenapa kayak Bibi bilang, aku melankolis. Nah, mungkin kamu bukan di situnya, Bi. Tapi kamu lebih di yang main perasaannya. Itu juga bisa. Dan mungkin balik lagi, kenapa tes personality itu bisa salah? Karena biasanya orang pada mikir. Ngisinya tuh pakai mikir. Dan kita cenderung pengen ngisi yang aduh ini kayaknya paling bagus nih apa nih? Biasanya itu kan ada pilihannya tuh dari 4 itu yang mana nih yang paling bagus. Tahu kalau udah pakai mikir itu biasanya akhirnya jadinya udah enggak bener lagi gitu. Maksudnya udah enggak akurat lagi hasil tesnya. Jadi kalau ngisi tuh nggak boleh pakai mikir. Ya, cari yang bener-bener yang gue banget mana nih gitu. Bukan yang kayaknya yang bagus yang mana. Bukan gitu cara ngisinya ya. Oke, kita lanjutin. Melankolis itu tagline-nya mari kita lakukan dengan cara yang benar ya. Nih, ini dari personality plus for parents. Hasratnya karena tadi perfeksionis, pengennya semuanya caranya benar. Kebutuhan emosional rasa stabil, punya ruang, ketenangan, kepekaan, dukungan ya. Dan berharap dimengerti biasanya ya. Kunci kekuatannya dia mampu mengorganisasikan, punya planning jangka panjang, punya standar tinggi dan mampu menganalisa. Ini ya. Siapa yang yang tadi ada yang tadi siang ada yang WA saya, terus saya menganalisa berdasarkan data katanya. Gila, data yang dikumpulin semua, benar-benar bisa kayak gitu. Tapi ya itu sebenarnya itu satu kekuatannya yang balik lagi harus hati-hati dilakukan dipakainya di mana ya. Karena kembali kekuatan yang dipakai berlebihan itu akan menjadi kelemahan. Kelemahannya apa? Ini tadi, jadinya mudah depresi. Ya, karena sering melo gitu ya. Terlalu banyak membuang waktu untuk persiapan. Ya itu tadi, mau melakukan sesuatu udah langsung dipikirin plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Padahal sebenarnya kita belum tahu juga nih plan A-nya. Jangan-jangan plan A udah berhasil. Plan B, plan C, plan D-nya akhirnya jadinya wasting time. Ya, kemudian terlalu detail, kemudian mengingat hal-hal yang negatif dan jadinya curigaan. Waduh, aku punya data A, ini biasanya dia suka B, berarti kayaknya dia C nih. Suka asumsi jadinya, ini harus hati-hati juga karena kadang-kadang tidak semua orang bisa nerima. Ya, terus kapan dia jadi depresi? Kalau hidupnya tidak teratur. Ada hal-hal yang keluar dari kebiasaan sehari-hari. Kalau standarnya tidak terpenuhi, ya karena dia punya standar tuh high. Padahal orang itu kadang-kadang mungkin tidak bisa mengikuti di situ. Nah, itu biasanya dia di depresi. Kemudian dia akan depresi juga kalau ada orang lain tuh tidak peduli sama set yang dia standar yang dia udah set, goal yang dia udah set. Ya. Kemudian dia juga depresi kalau maksudnya tidak peduli itu tadi kan dia berharap tanpa harus ngomong orang tuh ngerti. Pada saat orang tidak ngerti, dia akan depresi. Ini saya nggak ketemu nih di sini, tapi kemarin saya ingat ceritanya. Jadi ini suaminya itu melankolis, istrinya sanguin. Terus mereka tuh sewa kapal ya. Ini kan di luar negeri, mereka sewa kapal, mereka berlayar. Si istri sanguin ini ngundang teman-temannya untuk berlayar sama-sama. Nah, pas udah pulang, si suami melankolis ini terus berharap bahwa teman-temannya ini akan ngerti untuk sharing biaya sewa kapalnya. Tapi dia tidak ngomong. Dia berharap orang lain harusnya ngerti dong bahwa kalau kamu, bahwa aku tuh sewa kapal itu bayar.
Jadi kalian itu harusnya sharing. Nah ini harus hati-hati juga. Contoh misalkan nginep bareng-bareng misalkan ya, ada sewa rumah atau sewa villa. Itu orang-orang melankolis akan berpikir orang-orang harusnya mengerti bahwa nginep itu bayar. Jadi kamu harus ikut sharing. Ya, sementara si sanguin nggak akan peduli. Udah dibayar kok, beres. Ya, jadi itu yang harus lebih ini ya, karena dia seringkali terlalu peka, sangat peka tapi nggak mau ngomong. Jadi itu yang bisa jadi problem. Ya, kemudian dia takut kalau ada orang yang tidak memahami perasaannya. Jadi bayangin ya, dia introvert, nggak mau ngomong, tapi dia pengen dipahami. Ini agak complicated di sini. Ya, terus dia takut membuat kesalahan. Makanya tadi plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya. Kemudian dia nggak mau mengkompromikan standar. Dia punya standar yang tinggi, tapi dia nggak mau kompromi untuk nurunin. Karena buat dia itu keluar dari zona nyamannya dia. Ya, jadi dia senang sama orang yang serius, orang yang intelektual, orang yang mendalam, dan mau bercakap-cakap dengan masuk akal. Makanya biasanya orang melankolis ini kalau ketemu orang sanguin yang kalau ngomong asbun, itu dia bakal nyureng. Karena dia memikirkan, ini orang nih ngomongnya apa gitu ya, maksudnya apa nih ngomong kayak begini, padahal orang sanguin ngomongnya asbun dan sebentar udah lupa, nggak inget ngomong apa. Si Melan masih berpikir, sanguinnya udah lupa. Ya, udah ngomong. Kalau orang sanguin kan gitu kan, asal ngomong, ketawa-ketawa nggak jelas gitu kan. Itu suka bercanda-bercandanya tuh nggak jelas gitu kan. Tapi buat orang melankolis itu dipikirin, maksudnya apa sih? Ini ngomong gini tuh tujuannya apa sih? Gitu. Ya. Jadi dia nggak seneng sama yang kelas ringan gitu ya, yang kalau ngobrol tuh bicaraannya tidak mendalam, pelupa, lambat, tidak terorganisasi, tidak mendalam, berbohong dan tidak dapat diramalkan. Berbohong ini sebenarnya biasanya lupa nih, bukan cuma berbohong. Jadi sebenarnya ini memang orang melankolis ini sangat berbanding terbalik sama si sanguin. Ya, celakanya kenyataannya biasanya orang sanguin ini banyak banget yang menikah dengan orang melankolisnya kuat. Di satu sisi sebenarnya bisa saling mengisi kalau bisa hati-hati. Ya, bisa saling mengisi, orang melankolis nggak terlalu melan, orang sanguin lebih terorganisasi, tapi juga harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, akhirnya ini akan jadi satu pemicu keributan. Ya. Kemudian, orang melankolis berharga dalam kemampuan yang detil, kemampuan analisanya, lalu follow up-nya juga luar biasa. Kemudian dia punya standar prestasi yang tinggi. Ya, kalau orang sanguin kemarin kan ya apa adanya lah, mengalir aja gitu. Kalau orang melankolis dia selalu punya standar yang tinggi. Dan dia punya belas kasih bagi yang mengalami kepedihan. Karena walaupun dia introvert, dia punya empati ya. Karena dia langsung selalu memikirkan, waduh, ini kalau kejadiannya di aku gimana nih? Makanya dia punya belas kasih juga ya. Kayaknya aku juga ini kayak gini, kayaknya nggak enak deh kalau aku ngalamin ini. Kalau orang sanguin itu sebenarnya senang bantu orang, tapi sebentar dia udah lupa. Nggak dipikirin. Cuma misalnya lagi lihat nih orang susah, aduh kasihan ya. Terus dia berbagi. Tapi kalau udah lupa. Tapi kalau orang melankolis dia akan pikirkan panjang. Dia akan follow up lagi. Kemarin aku bisa bantu lagi orang ini gimana? Aku bisa bantu lagi dia orang ini gimana? Ya. Kemudian orang melankolis bisa lebih baik kalau dia tidak terlalu serius menjalani hidup dan tidak memaksa orang yang lain menjadi perfeksionis juga. Nah, ini masalahnya. Dia perfeksionis dan dia ingin punya standar yang tinggi, jadi dia memaksa orang lain itu harus sama dia standarnya. Itu yang bahaya. Ya, sebagai pemimpin dia mampu mengorganisasikan dengan baik, peka terhadap perasaan orang, punya kreativitas mendalam, lalu menginginkan prestasi berkualitas. Masalahnya dia punya kreativitas karena daya pikirnya itu luar biasa. Cuman action-nya nih yang kadang-kadang jadi PR. Ya. Kemudian kalau dia stres, dia akan menarik diri. Mungkin dia akan membaca. Mungkin dia akan jadi depresi. Nah, jeleknya mungkin dia akan menyerah dan terus mengingat-ingat masalah. Mungkin ini mengingat-ingat masalah, kadang-kadang kita ketemu dengan orang melankolis yang hidupnya di masa lalu. Pernah nggak ketemu orang semacam itu? Yang mungkin kalau ngomong, ya 10 tahun yang lalu sih lebih enak, aku bla 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 bla. Atau mungkin 20 tahun yang lalu aku tuh dapat penghargaan loh.
Atau dulu aku dapat ini loh, aku dulu ketemu ketemu sama presiden, terus presiden bilang aku hebat, misalkan kayak gitu. Dulu ada yang muji aku begini, tapi di masa lalu hidupnya. Itu juga ada orang yang seperti itu, ya. Lalu orang melankolis dikenali dari sifatnya yang serius dan peka, pendekatannya yang sopan, biasanya cenderung formal, komentar-komentarnya yang merendah, dan penampilan yang teliti dan rapi. Yang ini tadi saya bilang ya, dari atas sampai bawah matching. Saya punya teman kantor dulu, kalau pakai baju orange, dia harus pakai tasnya orange, sepatunya orange juga. Terus kalau dia pakai aksesorisnya akan orange juga. Kalau besok dia pakai bajunya merah, dia akan pakai tas merah, sepatu merah, aksesorisnya merah juga. Sementara saya biasanya nggak nyambung. Ya, pokoknya apapun yang paling cepat. Biasanya gitu, ya. Atau kalau pakai makeup pun dia makeupnya akan nyambung. Kalau dia pakai bajunya baju orange, dia akan makeupnya nuansa orange. Kalau pakai baju merah, dia akan pakai makeupnya juga nuansa merah, ya. Pakai baju biru, dia akan cari warna makeupnya yang mungkin senada, gitu. Sementara kalau saya pakai makeup, biasanya ada aja yang kelewat, gitu ya. Nggak akan detail kalau nggak benar-benar diniatin gitu ya. Jadi itu bedanya ya, benar-benar teliti, rapih itu benar-benar ya. Lalu bulu mata anti badai dan rambut yang tidak akan bergoyang sampai malam ya. Ini ya, bayi Melan ya. Kalau kemarin bayi Sanguin dikasih mainan, reaksinya apa? Ketawa-ketawa nggak jelas ya, happy, matanya berbinar-binar. Kalau bayi melankolis itu dia akan perhatiin, ini apa? Kenapa warnanya warna-warni begini? Ini benda apa? Bisa diapain ini? Ya, ini bayi Melan. Terus, kalau kita mau berbisnis dengan orang melankolis, waktu kita kontak kita tanya, gimana pekerjaannya, organisasinya gimana, prioritasnya gimana. Kita bisa ceritain di HDI ini sudah ada pola sukses yang terbukti. Ada, gitu ya. Ada support system billionaires, ini sudah menghasilkan berapa banyak orang. Kita kasih lihat path of success ke orang melankolis. Tapi jangan kita langsung dari awal kita prospek orang sanguin kasih path of success. Sakit kepala dia. Buat orang melankolis itu cocok. Di sini udah ada nih. Kita ada SOP-nya berupa path of success dan ini bisa diduplikasikan. Ya, itu bisa kita bicarakan dengan orang melankolis dari awal karena mereka memang orang-orang yang senang dengan yang seperti ini. Ya. Kemudian kalau presentasi, gimana caranya? Kalau presentasi sama orang melankolis, tekankan pentingnya. Di sini penting banget ya pengorganisasian, kepekaan. Nih HDI1 dari sini kita bisa dapat data. Selalu data. Ya, dan kita bekerja dengan manusia jadi orang-orang yang peka seperti Anda cocok banget di bisnis ini. Terus kita kasih tahu ya, lebih banyak uang dan waktu akan membantu kehidupan lebih sempurna. Karena kehidupan yang sempurna itu butuh uang. Dan kalau kita tidak punya waktu, kita tetap tidak akan bisa menikmati. Ya. Lalu teman-teman, tolong kalau mau prospek orang melankolis, pastikan bisnis plan-nya sudah hafal. Ya, saya pernah prospek orang melankolis. Di pertemuan pertama dia Satu apa dua? Kalau dua kasih pakai. hitungan bisnisnya gimana? Di pertemuan pertama. Dan pastikan matematikanya jangan sampai salah. Kenapa? Karena dia akan ingat. Kok Cici bilangnya kemarin 27,5%. Saya kemarin bilangnya 25%. Ini kok bisnis plannya 27,5%. Itu akan menjadi problem. Ya, kemudian pastikan kita nggak salah. Misalnya salah ngomong, kalau 600.000 nanti free ongkir dari HDI Store padahal 800.000. Begitu itu salah, walaupun ongkos kirimnya cuma 10.000, itu akan jadi panjang. Jadi tolong pastikan matematikanya tepat. Ya, kemudian kita bisa ceritakan ya karena orang melankolis ini juga mereka fokus sama bukti. Kita bisa ceritain orang-orang yang sudah berhasil di sini siapa aja. Ini udah ada yang berhasil si A, si B, si C dan pastikan kita tahu ceritanya kenapa mereka bisa sukses.
Kita tahu background-nya. Misal kita mau ceritakan Selvina, misalnya di sini udah dia berhasil nih, namanya Selvina Kusyamin, umurnya baru mau 28, penghasilannya udah ratusan juta. Dia pasti akan bertanya, background-nya apa? Oh iya, dia tadinya punya studio kecantikan. Lulusan mana? Oh iya, dia lulusan food technology dari UPH. Apa yang dia lakukan? Ya, itu pasti kan kita harus sudah tahu dulu. Jadi kita nggak bisa cuma cerita, ini sudah dia berhasil nih, namanya Selvina. Gimana background-nya? Aduh, saya nggak tahu, pokoknya dia udah berhasil. Nggak bisa. Jadi kita mau ceritakan, pastiin kita tahu dulu dengan detail apa yang kita ceritain. Ya, kemudian kalau follow up, siap-siap jawab pertanyaan, tawarin bukti jaminan potensi pendapatan, bisnis plan-nya harus kuat dulu, kemudian profil-profil orang yang sudah berhasil tadi ya, profil-profil leader-nya kita harus tahu dulu. Ya, jadi jangan menceritakan hal-hal yang kita cuma tahu separoh-separoh. Aduh, nggak tahu tuh, pokoknya kemarin isi acara tuh hebat banget tuh anak itu. Nggak bisa. Harus detail, karena kalau kita tidak bisa, dia akan mencari orang yang bisa menjelaskan dengan lebih detail. Jadi lebih baik jangan disinggung kalau kita cuma tahu separoh-separoh. Ya. Membangun bisnis, evaluasi targetnya, lihat bagaimana mereka bisa lebih cepat lagi. Kenapa? Lebih cepat karena tadi ya, mereka tuh sulit membuat keputusan. Jadi kita harus bantu. Dorong mereka bikin daftar namanya dan benar-benar mengkontak, menghubungi orang-orang itu, karena tadi balik lagi mereka introvert, males ya. Males untuk memulai conversation dengan orang. Jadi kita harus bantu. Ingetin kita akan impian mereka dan kepastian akan keuangan kalau mereka mau jalanin bisnis ini dengan baik. Ya, konselingnya sebagai individu pribadi mereka butuh dorongan untuk berbagi tentang apa hal-hal sulit yang mereka alami. Ingat mereka bisa depresi kalau bisnisnya nggak maju dengan kecepatan yang mereka inginkan. Kemudian kita fokus pada apa yang mereka lakukan, ya. Jadi bantu mereka untuk melakukan perbaikannya di mana. Tapi ingat hati-hati dengan cara bicaranya, ya. Kita bisa berbagi, bisa kasih nasihat, tapi hati-hati sekali dengan cara bicaranya. Ingat tadi mereka apa? Peka. Peka banget. Jadi pemilihan kata-katanya harus hati-hati, jangan pernah membandingkan. Jangan pernah menyalahkan. Ya. Apa yang harus diperbuat? Kalau orang melankolis lagi depresi, katakan, aku tidak menyalahkan kamu. Temenin aja. Kalau mereka belum mau ngomong, nggak apa-apa. Temenin aja sampai mereka mau bicara. Kemudian kalau udah mau bicara, kita bisa diskusi soal solusi-solusi yang mungkin. Lalu kalau mereka lagi negatif, dunia ini tidak adil. Iya, memang dunia ini tidak adil. Ya, temenin aja, lalu simpati. Yang perlu cuman itu. Jangan bilang, aduh kamu tuh konyol. Atau lihat dong nih, dunia tuh bukannya nggak adil. Banyak orang yang berhasil, kamu kurang berusaha aja. Lihat posisi negatifnya ya. Dengan kejadian ini kita bisa lihat sisi negatifnya tuh ternyata kamu tuh bisa bla 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 bla. Jangan. Ya. Jangan sepelekan duka dan depresi mereka, terima aja. Temenin, dan jangan memaksa mereka bergembira lagi. Langsung saat itu juga. Ya, kemudian kembali tadi orang melankolis ini sebenarnya peka banget sama hubungan, jadi jangan ditinggalin karena mereka memang sudah expect berpikir semua orang akan meninggalkan. Kembali ya, ingat ya tadi negative thinking. Jadi jangan ditinggalin, temenin aja. Mereka mau ngomong atau enggak, temenin aja. Ya. Terakhir, yang keempat, pragmatis. Yo, kepribadiannya damai, menyenangkan, nggak pernah cari ribut, ya. Terus mereka introvert juga, lalu mereka cenderung jadi followers. Karena apa? Karena mereka tidak mau mengambil keputusan biasanya. Ya. Terus kebutuhan emosionalnya kedamaian, rileks, perhatian, pujian, harga diri, motivasi penuh kasih. Ini orang-orang damai. Kerjanya cuma senyum. Ya. Tapi mereka menghindari konflik, konfrontasi, menghindari harus membuat keputusan, menghindari harus punya inisiatif, ya, menghindari ekstra kerja, menghindari tanggung jawab, menghindari ketegangan, menghindari pertengkaran. Ya, contoh-contohnya ya.
tenang, damai, Princess Diana gitu ya, kerjanya cuma senyum. Pak Jokowi pun salah satu yang termasuk jadi orang pragmatis. Tapi teman-teman bukannya berarti kalau orang-orang kayak begini followers gitu, dia nggak bisa jadi leader. Belum tentu ya. Semua personality bisa jadi leader. Cuman nanti gayanya berbeda-beda dan mereka akan pasti membutuhkan tim yang berbeda. Balik lagi, setiap leader pasti butuh tim, betul ya? Nah, kekuatannya apa? Santai. Ya, kalau punya leadernya pragmatis, dia akan santai. Kelemahannya cenderung jadinya malas kalau keterusan. Ya. Terus mereka orang yang damai, tidak ada berantem-berantem. Kelemahannya kurang bersemangat. Terus mereka senang nonton TV, tapi kurang selektif dalam menonton. Nah, ini kayak ini suami saya kemarin ya. Jadi ceritanya adalah kemarin kita ada acara di luar kota, kita nginep di hotel gitu ya. Saya meeting sampai malam. Waktu saya balik ke kamar dia lagi kerja sambil nonton. Terus saya bilang, ini nonton film apaan sih? Nggak jelas banget. Filmnya nggak jelas tentang pembunuhan gitu ya. Terus dia bilang, ya adanya itu yang penting ada suara. Yang penting ada suara. Jadi dia nggak jelas juga dia nonton apa gitu ya. Nah, terus kalau kita ajak ngomong, mereka cenderung tersenyum terus ngangguk-ngangguk. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita lagi presentasi, orang yang benar-benar kalau misalkan biasanya orang sanguin, orang kolerik, orang melankolis itu akan orang sanguin, orang kolerik biasanya akan cenderung komentar gitu ya. Orang melankolis mungkin akan bertanya. Tapi kalau orang pragmatis biasanya dia hanya akan senyum-senyum terus ngangguk-ngangguk. Kesannya mereka setuju. Padahal apa? Mereka tidak menangkap sepatah kata pun. Gitu. Jadi suami saya pun sama, pragmatisnya cukup kencang, ya. Kalau lagi ngobrol, mama saya itu sanguin sejati, ya, ngomongnya panjang banget gitu ya. Dia kan selalu bilang menantu saya itu menantu yang paling baik katanya. Kalau mama lagi ngomong selalu didengarkan. Padahal kalau ditanya, tadi mama ngomong apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Senyum-senyum dengerin. Padahal gitu nggak tahu gitu ya. Tapi ya udah buat si sanguin yang penting apapun yang ingin dia buang sudah dia lontarkan gitu ya. Papa saya pun seorang pragmatis sama, kerjanya cuma senyum-senyum ngangguk-ngangguk gitu ya. Kalem ya. Kesannya dia tidak punya attachment ya. Jadi tidak terlekat dengan apapun padahal memang nggak terlekat ya itu emang nggak ada attachment ya gitu aja gitu. Kemudian tapi kalau kita bisa membuat orang-orang plek ini punya komitmen, mereka adalah orang yang paling konsisten. Masalahnya untuk menimbulkan komitmennya itu kita harus benar-benar mereka yang bikin. Nggak bisa kita yang encourage. Orang pragmatis itu baru akan punya komitmen kalau mereka memang benar-benar merasa perlu. Itu yang agak sulit. Tapi begitu mereka tahu mereka punya komitmen, mereka akan paling konsisten. Ya. Kemudian mereka pandai beradaptasi dalam segala macam situasi, tapi ya itu karena mereka followers cenderung jadi followers, gimana orang lain aja, nggak mau bikin keputusan. Orang plek cenderung bersuara pelan, kelemahannya nggak jelas ngomong apa, ya. Terus dia cocok di mana-mana, ya tadi karena sama siapapun dia ikut, ya. Tapi jadinya tidak tampak jelas sih keunikan orang ini apa. Dia pemikir yang seimbang. Tapi tadi karena sebagai followers dia nggak mau bikin keputusan, nggak mau ada konflik, akhirnya kadang-kadang kesannya tidak punya pendirian. Kemudian orang plek ini punya daya tarik yang kuat, yaitu tadi orang semua seneng sama dia karena kesannya dia senang, menyenangkan buat semua orang. Ya, tapi kadang-kadang akhirnya buat dia itu capek. Ya. Kekuatannya stabil, tapi jadi kurang perencanaan, kurang terarah karena mudah sepakat. Ya, terus dia tuh mudah puas, ya udahlah segini juga cukup, ya banyak yang nggak usah terlalu ngoyo jadi orang gitu kan ya, tapi jadinya itu membosankan. Terus kalau punya anak biasanya cenderung anak-anak yang ngambil alih karena orang tuanya ngikut, orang tua plek ini ngikut aja, ya. Kemudian dia tidak menekan, tapi kendalinya pasif agresif, jadi maksudnya dia tidak kalau orang kolerik itu begitu nggak suka dia akan langsung ngomong. Ya.
Aku nggak suka, aku nggak setuju, aku maunya gini gini gini. Kalau orang plek itu enggak. Dia akan bilang, oke, iya, tapi nggak dilakukan. Pokoknya iya biar cepet. Gitu. Dia sederhana, tapi jadinya kurang komunikasi juga gitu ya, terus cepat puas diri. Nah, ini juga sama di sini ya, garis generasi tidak jelas, saking orang tuanya sabar banget, jadinya anak bisa jadi orang tua. Ini saya agak merasakan juga dengan papa saya, jadinya cenderung saya yang banyak atur papa. Papa harus begini, papa harus begitu, papa tuh nggak boleh ini, papa tuh nggak boleh itu. Jadi lebih saya yang banyak ngatur gitu ya, kesannya dari dulu gitu. Tapi ya I love him. Bukannya berarti saya tidak mencintai papa saya ya, saya sayang banget sama papa saya. Tapi maksudnya di sini kadang-kadang jadinya ketukar posisinya. Gitu ya. Nah, lalu dia cepat puas diri dan nggak mau konflik. Ya, sabar banget. Seumur hidup saya lihat papa saya marah nggak ada 5 kali kayaknya ya. Nggak sampai 5 kali. Tapi ya itu, kalau dia enggak, ya dia nggak jawab. Pak, papa tuh harus gini. Udah gitu dong. Dilakukan? Enggak. Tapi dia nggak konflik sama saya. Enggak, dilakukan aja. Gitu ya. Jadi tidak dilakukan, tapi dia tidak menolak, tidak counter. Tapi nggak dilakukan. Ya, yang penting nggak konflik. Hasratnya menghindari konflik, punya perdamaian, kebutuhan emosionalnya damai, rileks, perhatian, pujian, harga diri, motivasi penuh, kasih. Kunci kekuatannya, keseimbangan, terus pembawaannya tenang, terus humornya garing. Jadi gini loh, orang itu melihat papa saya itu cenderung serius, gitu ya. Tapi sekalinya dia ngomong, orang tuh bingung. Karena papa itu kan plek sanguin ya. Jadi sekalinya dia nyeletuk, mukanya tuh lurus, padahal omongannya tuh garing gitu. Jadi orang mau ketawa mikir dulu, ini tuh ngomong apa sih? Ya, mungkin ini agak ya, suami saya pun sama, plek tuh lumayan tinggi. Kemarin yang kena siapa ya? Tisya ya, kalau nggak salah Tisya sama Niko ya. Lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba dia ngomong, terus semua bingung. Ngomong apa sih? Karena apa istilahnya? Oh, apa guyonan bapak-bapak katanya Tisya kemarin. Karena gitu ya, cenderung garing gitu ya. Nah, kalau lagi humor. Kemudian dia biasanya jadi pribadi yang menyenangkan buat semua orang. Kelemahannya kurang bisa mengambil keputusan, kurang antusias, kemudian kurang energik, dan dia punya tekad baja tersembunyi. Jadi kalau papa saya itu kalau udah pengen apa gitu ya, dia tuh cenderung ya udah pokoknya pengen. Nggak peduli orang mau ngomong apa, dia pengen itu, tapi dia tidak menunjukkan. Jadi kalau kita ngomong ngapain sih itu kan nggak perlu bla 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 bla, dia kan iya. Tapi nggak diikutin. Contohnya apa? Contohnya perlu operasi bypass ya. Bayangkan perlu operasi bypass jantung. Ayo Pak, kita operasi. Iya. Udah ya, ke Malaysia diurusin semua. Sampai H-1 dia bilang kita ke Malaysia main aja ya, jalan-jalan. Nggak mau ke rumah sakit. Tapi dia nggak ngomong dan kekeh gitu. Nggak ada yang bisa merubah keputusannya dia. Ya, tapi dia tidak mau konflik. Iya aja dulu, semua diberesin, semua diurusin pas hari H, nggak mau. Bisa kayak gitu ya. Kemudian dia jadi depresi kalau hidup penuh dengan konflik, harus menghadapi konfrontasi pribadi dan tidak ada orang yang mau bantu. Karena dia takut harus menghadapi masalah pribadi yang besar, takut ditinggalkan memegangi tas, maksudnya takut menerima tanggung jawab gitu ya, sama takut mengadakan perubahan besar. Dia senang sama orang yang mau bantu dia ambil keputusan. Nah, makanya karena mama saya itu sanguin kolerik, itu cocok banget ya buat Bapak plek sanguin ini, semua dibantu diambil keputusan ya. Dia mau mengakui senang sama orang yang mau mengakui kekuatannya dia, mau menghargainya dia. Jadi ini tuh cenderung dia tuh nggak mau ambil konflik, tapi dia ingin dikasih, nggak mau hadapin konflik, nggak mau ambil keputusan, tapi dia butuh penghargaan. Ya, masalahnya orang-orang plek ini karena dia diem, kadang-kadang jadinya tidak terlihat. Padahal buat dia dapat penghargaan ini satu kebutuhan. Jadi tolong hati-hati yang punya pasangan pragmatis, jangan lupa
ya untuk memberi penghargaan. Orang plek nggak suka sama orang yang terlalu mendesak, orang yang terlalu berisik, dan terlalu berharap banyak kepadanya dalam pekerjaan. Dia berharga dalam menengahi orang-orang yang berseteru. Jadi kalau lagi berantem, biasanya orang plek ini yang bantu mendamaikan, dan dia mampu mengatasi masalah secara objektif. Dia bisa lebih baik kalau dia mau punya goals, ya, bisa memotivasi diri sendiri, karena tadi balik lagi begitu dia punya komitmen, orang plek ini adalah orang yang paling konsisten, ya. Orang plek bisa lebih baik kalau dia mau mengerjakan lebih banyak dan mau bergerak lebih cepat dan bisa menghadapi problem sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Sebagai seorang pemimpin, orang plek itu tetap tenang, menguasai diri, tidak mengambil keputusan sembrono, ya, dan tidak sering memberikan gagasan baru. Makanya biasanya pemimpin plek ini perlu punya tim yang kreatif, ya, yang punya ide. Reaksi terhadap stres, dia bersembunyi, nonton TV, makan, menarik diri, pokoknya cari hal-hal yang nyaman. Orang plek dikenali dari pendekatan yang tenang, pembawaan yang rileks. Ya, kalau duduk biasanya dia lebih cenderung bersandar. Kalau orang kolerik biasanya enggak, dia akan tegak. Ya, kalau orang plek biasanya gitu. Ya, bersandar. Nah, ini contoh ya, Pak Jokowi, pemimpin pragmatis, lagi marah kayak apa? Dan tadi kita sama-sama lihat bahwa sempat Presiden Joko Widodo datang ke kantor Kementerian Perhubungan untuk menyaksikan sendiri bagaimana jalannya operasi tangkap tangan, dan kita akan dengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat tiba di sana. Rapat selesai, saya mendapatkan laporan dari Kapolri bahwa di Kementerian Perhubungan telah ditangkap adanya pungli untuk pengurusan buku pelaut dan juga surat kapal yang angkanya punglinya berbeda-beda. Ada yang ratusan ribu, ada yang juga jutaan. Saya tadi hanya ingin melihat dan ingin memastikan, dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru saja dirembuk, belum selesai sudah kejadian seperti ini. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, ke Menpan, ya tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Ada berapa orang, Pak? Ada Kapolri nanti. Terima kasih, Pak. Itu ya. Itu marah loh. Marahnya orang pragmatis itu sama dengan tenangnya orang kolerik. Ya, sama seperti rapihnya orang sanguin itu berantakannya orang melankolik. Ya, jadi kalau buat orang sanguin rasanya udah rapi, buat orang melankolik itu kan bertanya ini keberantakan banget, gitu ya. Sama seperti orang plek itu udah marah, orang kolerik mungkin dalam kondisi biasa-biasa aja marah, ngomongnya lebih kencang dari itu. Ya, ini yang kadang-kadang bisa jadi problem juga. Pragmatis damai, kalau kita mau prospek, tanya kegiatan keluarganya gimana, liburannya gimana, ya. Bantu mereka mengidentifikasi apa yang sungguh penting. Ada nggak orang-orang yang istimewa yang pengen mereka bantu? Presentasi rencana bisnisnya, tekankan kalau kerja sekarang berarti pensiun lebih cepat.
Ya, jadi nanti kalau kamu kerja, kamu baru bisa pensiun umur 55, itu pun belum tentu sejahtera. Kalau kamu bisa di sini mungkin umur 35 kamu udah bisa pensiun, duit banyak. Tanyain untuk pastiin mereka mengikuti. Jadi kalau kita ngomong jangan cuman biarkan mereka senyum-senyum mendengarkan, tapi kita kasih pertanyaan. Jadi jadi memastikan mereka tuh benar-benar mendengarkan. Ya, kemudian kita dampingi mereka menemukan impiannya, karena biasanya orang pragmatis tuh nggak punya impian. Kemudian kita bisa kasih tunjukkan bagaimana kesabaran, kemampuan untuk bergaul akan membantu mereka, karena mereka cenderung asosial. Ya, follow up-nya ya kita mungkin harus tahu bahwa mereka mungkin yang paling susah membaca. Tapi kita bisa ceritain bahwa sekarang banyak orang-orang yang sudah pensiun menikmati buah jerih payah mereka kalau mereka mau bekerja sekarang. Ya, kemudian kalau kita ketemu jangan lama-lama, lalu kita bimbing mereka untuk menentukan sasaran. Kenapa nggak boleh lama-lama? Karena ya percuma nggak masuk ke otaknya, tapi mereka akan sibuk bertanya kapan dia udah bisa santai lagi, kayak gitu. Jadi jangan lama-lama, langsung ke poin-poin sambil kita bolak-balik tanya mereka. Ya, dalam membangun bisnis kita bantu mereka, ya dorong mereka untuk mendengarkan impian orang supaya mereka pun terpicu. Walaupun ini beda ya. Kalau orang kolerik itu, wah si ini bisa, berarti gue juga harus bisa. Orang pragmatis nggak akan begitu. Tapi kita bisa kasih contoh nih, orang lain bisa punya impian begini dan mereka bisa mengejarnya. Mau nggak? Kamu juga. Aku bantu untuk mengejarnya supaya kamu bisa lebih cepat pensiun. Ya, jangan ngomong pensiun sama orang kolerik, karena orang kolerik sampai mungkin menutup mata itu tidak akan pernah pensiun, tidak akan pernah berhenti bekerja. Ini terbalik banget. Ya. Kemudian untuk bimbingan kita yang harus inisiatifin. Yuk ngobrol yuk sesinya. Jangan menunggu mereka punya inisiatif karena nggak akan. Ya, kemudian kita bantu mereka untuk jadi leader, kita dorong mereka untuk mau memimpin. Walaupun memang di awal mungkin pemimpin pragmatis itu tadi karena dia kesulitan mengambil keputusan. Jadi kita yang harus bantu dorong mereka untuk berkembang, ya. Nah, kalau orang pragmatis lagi depresi, lagi down, ya, kita setujui lagi kehidupan memang tidak adil. Padahal kamu ini orang yang baik, kamu tuh tidak layak mengalami hal-hal buruk seperti ini. Lalu katakan kita akan membantu. Yuk, kita sama-sama cari solusinya apa. Ya, kalau tadi orang melankolis kita dengerin doang, yang ini kita yang harus bantu. Kemudian jangan kasih perintah koleris, ayo bangun. Ayo, kamu harus move on. Hadapin, bergembira. Aduh, kamu tuh jangan mengada-ngada gini aja sedih. Ayo bangun. Jangan. Karena itu akan bikin mereka tambah down. Ya, jangan ceritain, lu gini aja sedih, gini aja down. Kemarin aja gue udah lebih-lebih dari ini, enggak down. Kamu tuh baru ditolak 1 orang, udah down. Gue aja kemarin ditolak 5 orang, biasa-biasa aja. Jangan. Ya. Kemudian jangan mengolok. Misalkan ini, suami, ya misalkan suami kita lagi orang pragmatis lagi down, jangan bilang, tuh papa kamu tuh kayak gitu lagi tuh, biarin deh. Tuh papa kamu tuh gini-gini aja. Jangan, karena itu kan bikin dia jadi lebih depresi, ya. Nah, balik ke sini, yaitu tadi pragmatis, kita harus bisa bedain. Apa yang kita bahas selama 2 sesi ini itu adalah personality atau kepribadian, ya. Ada apa tadi? Sanguin, kolerik, melankolik, sama pragmatis. Tapi kita harus bedain ada yang namanya perilaku atau behavior. Orang-orang yang sudah terproses mungkin saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan personalitinya karena dia tahu itu mungkin tidak menyenangkan, karena pastinya kita berperilaku sesuai personality kita itu akan lebih nyaman, akan lebih mudah. Contoh saya sanguin. Buat saya, untuk menjadi detil itu tidak menyenangkan. Tapi pada saat saya sudah terproses, saya tahu bahwa kadang-kadang somehow saya perlu untuk menjadi lebih detil sehingga saya bisa mengubah perilaku saya. Saya berlaku sebagai orang sanguin pada saat itu diperlukan. Jadi bedakan. Ya, personality itu bawaan, perilaku itu bisa-bisa ubah. Personality itu tidak bisa diubah, tapi perilakunya bisa. Ya, kayak suami saya itu aslinya mungkin kesannya dia sebenarnya saya duga sebenarnya yang paling kuat itu adalah sanguin sama pleknya. Tapi dia bisa melan kalau dia mau. Tapi dia bisa kolerik kalau dia perlu.
Ya, jadi perilakunya dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa menyesuaikan perilaku kita sesuai kebutuhan. Walaupun kita tidak bisa merubah personalitinya. Orang-orang kolerik yang biasa ngomongnya kenceng, mungkin bisa ngomong dengan pelan-pelan. Kalau dia tahu dia menghadapi orang-orang yang mungkin kalau dengar suara kenceng itu tersinggung. Contohnya. Ya, orang-orang sanguin yang suka asbun, ketawa ketiwi, mungkin bisa berlaku lebih behave pada saat menghadapi orang-orang melankolis yang mungkin kalau diajak terlalu banyak bercanda akan marah. Jadi personalitinya tidak bisa dirubah, tapi saya bisa merubah perilaku saya sesuai kebutuhan. Ini yang namanya terproses. Jadi kadang-kadang ini orang kolerik belum terproses, dia mau-maunya aja tuh pokoknya marah-marah di mana-mana, ya. Tapi orang kolerik yang sudah terproses, dia akan bisa merubah perilakunya pada saat dia tahu itu dibutuhkan. Ya. Nah, terakhir ini saya akan ceritain lagi juga bahwa kembali satu orang itu setiap orang itu tidak cuma punya satu personality, tapi 4. Ya, 4-4-nya kita punya, tapi biasanya yang kuat itu 2. Ya, jadi di sini akan kita gambarin bagian campuran dari 2 yang terkuat, ya. Nah, ini ya, antara sanguin yang populer, koleris yang kuat, pragmatis yang damai, dan melankolis yang sempurna. Yang bagian atas ini campuran alami dari orang-orang yang suka bergerak, mudah bergaul, optimis, blak-blakan, ya. Sanguin dan kolerik. Yang bawah ini campuran alami orang-orang yang introvert, pesimis, kalau ngomong lemah lembut, ya, mengikuti pengaruh orang dan berbicara dengan tindakan daripada ngomong. Jadi biasanya jarang ya, orang pragmatis, orang melankolis jarang yang ngomong I love you gitu ya. Jadi kadang-kadang suami saya kok jarang ngomong I love you, kemungkinan mungkin dia di yang bawah ini. Orang sanguin, orang koleris tuh biasa ngomong I love you gitu ya, ngomong mengungkapkan perasaan tuh biasa. Yang sebelah kiri, sanguin dan pragmatis, ini orientasinya sama hubungan. Sementara yang kanan, kolerik dan melankolis, itu orientasinya pada tugas. Ya, jadi ini adalah campuran alaminya, sanguin, kolerik, sanguin, pragmatis, kolerik, melankolik, dan pragmatis, melankolik. Yang agak complicated ini kalau di cross. Ya, sanguin dengan melankolis ini terbalik banget. Pragmatis sama kolerik itu juga terbalik banget. Ya, jadi itu kadang-kadang tapi bisa seperti itu tergantung kita lagi gimana. Nah, sanguin melankolis contohnya. Ini bagus banget ya. Kalau bisa diambil yang kekuatannya itu luar biasa. Mudah bergaul gitu ya, tapi detil. Ya. Sementara orang kolerik pragmatis gitu ya. Dia bisa punya kemauan yang keras gitu, tapi dia peka sama orang. Itu juga menyenangkan ya, itu juga itu. Tapi hati-hati dengan kekurangannya. Contoh kolerik melankolis. Kebayang ya kalau misalkan ini dia memimpin dan punya kemampuan detil yang luar biasa. Tapi kekurangannya jangan lupa udah ngomongnya kenceng, galak, negatif semua gitu ya. Jadi ini orang-orang kolerik melankolik itu juga kita harus hati-hati ya untuk karena kelemahannya kadang-kadang bisa seperti itu. Istilahnya kalau ekstrimnya ini orang-orang yang kalau ngomong bisa dibunuh orang gitu ya. Karena ngomongnya begitu, udah ngomongnya keras, kenceng, nadanya keras, ngomongnya negatif. Walaupun sebenarnya dia punya kekuatan, dia mover, dia mudah bergaul, dia bisa memimpin dan punya analisis data yang detail. Ya, jadi ini sebenarnya bisa seperti ini. Apa istilahnya? Campurannya. Ya, bisa bercampur seperti ini. Yang kiri itu tidak berorientasi tujuan, lebih ke hubungan. Yang kanan itu dia orientasinya tujuan. Ya. Jadi punya masing-masing akan ada kekuatannya, masing-masing ada kelemahannya, tapi kembali sesama misalkan sanguin kayak saya sanguin melankolik ketemu lagi sanguin melankolik belum tentu sama persis karena ini banyak banget ya. Nanti saya akan kasih juga kuesionernya.
ininya tuh banyak banget faktornya gitu ya. Jadi bisa saja berbeda. Secara garis besar kita bisa lihat ya, pada saat kita menghadapi orang nih kelihatannya apa nih? Kita bisa lihat garis besar, tapi tetap setiap orang adalah unik. Dan untuk mengetahui keunikannya kita tetap harus bangun hubungan dulu, bina hubungan dulu untuk tahu lebih dalam orang ini seperti apa. Gitu ya. Oke, itu saja. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya atau bingung? Kalau enggak, bingung kamu tadi kemana? Udah, kalau nggak ada, nanti mungkin bisa kita bahas lagi di grup. Terus jangan lupa hari Kamis kita mulai startup ya. Akan ulang lagi sesi startup, bikin daftar nama dan lain